Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-35. Nah, pada episode spesial part ke-34 sebelumnya itu, akhirnya Sasori berhasil dikalahkan oleh Sarada. Sementara itu, Guruge dan timnya juga berhasil mengalahkan cloningan mereka sendiri. Di sisi lain juga, Naruto juga kehilangan kendali atas kondisi Gaara. Namun, Kakashi berhasil mengatasi amukan Naruto. Singkat cerita, mereka sekarang berada di lapangan hijau yang sangat luas. Di samping itu, Sakura tidak berhasil untuk mengobati Gaara. Tiba-tiba saja, Nenek Chio menggunakan kemampuan rahasia untuk menyelamatkan Gaara. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto dan Naruto yang berada di lapangan rumput yang luas. Terlihat, Sakura sedang menyembuhkan Gaara dengan jurus medis. Namun, setelah cukup lama mengobatinya, tidak terjadi reaksi apa-apa pada tubuh Gaara. Terlihat, Sakura pun pasrah dan menghentikan jurus medisnya. Melihat Sakura yang berhenti, Naruto pun tampak terkejut dan berkata, "Ada apa Sakura? Kenapa kau berhenti?" Sambil menggelengkan kepalanya, Sakura berkata, "Tidak bisa." Mendengar hal tersebut, Naruto pun tiba-tiba menangis dan berkata, "Kenapa selalu Gaara? Padahal dia sudah jadi Kazekage. Ini adalah salah kalian karena telah memasukkan monster ke dalam tubuh Gaara. Jika tidak karena hal itu, mungkin Gaara tidak akan jadi seperti ini." Melihat kesedihan Naruto, semua orang pun merasa prihatin. Di sisi lain, Nenek Chio tiba-tiba berjalan ke arah Gaara dan mulai menggunakan jurus medis. Melihat Nenek Chio melakukan hal tersebut, Sakura pun terkejut dan berkata, "Nenek Chio, justru itu kan, jangan bilang kau." Mendengar perkataan Sakura, Nenek Chio pun tersenyum. Di sisi lain, Naruto yang heran berkata, "Apa yang kau lakukan dengan Gaara?" Sambil mengobati Gaara, Nenek Chio membalas, "Diam dan perhatikan saja." Adegan pun beralih ke Sarada. Sarada berkata, "Boruto, apa kau tidak punya cara untuk menyelamatkan paman Gaara?" Dengan raut wajah sedih, Boruto membalas, "Aku tidak punya kekuatan untuk menghidupkannya. Ini sudah di luar kemampuanku." Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Sebenarnya apa yang sedang dilakukan nenek itu? Bukankah Gaara sudah tidak bernyawa?" Mendengar perkataan Mitsuki, Kakashi membalas, "Ini adalah jurus medis tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh Nenek Chio. Dia bisa saja menghidupkannya dengan presentasi yang tinggi." Mendengar jawaban Kakashi, Boruto pun terkejut dan berkata, "Menghidupkan orang yang sudah mati, pasti ada risiko besar di balik jurus itu." Kakashi membalas kembali, "Kau benar. Jurus medis ini juga memiliki risiko kematian yang tinggi bagi penggunanya. Ini adalah teknik transfer jiwa." Tidak percaya dengan apa yang terjadi, Sarada membalas, "Tidak mungkin. Nenek Chio mengorbankan dirinya." Adegan pun beralih ke Nenek Chio yang masih mengobati Gaara. Nenek Chio berkata, "Naruto, aku senang kau sangat peduli dengan Gaara. Sejak dulu, Gaara tidak memiliki seorang teman karena kekuatan monsternya ini. Gaara beruntung mempunyai teman seperti dirimu. Masa depan akan berbeda dari zamanku. Desa Konoha dan desa Sunakakure sudah lama sekali tidak melihat desa-desa ini kembali menjadi ikatan setelah sekian lama. Aku senang seseorang sepertimu telah hadir dalam dunia shinobi yang diciptakan oleh orang-orang bodoh seperti kami. Semua yang telah kulakukan adalah sebuah kesalahan. Tapi sekarang, akhirnya aku mampu melakukan hal yang benar. Kekuatan anehmu yang Kakashi sebutkan, kekuatan itu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masa depan. Jadilah seorang Hokage yang berbeda dari pendahulumu." Di sisi lain, Neji yang tidak percaya dengan jurus medis Nenek Chio langsung melihat aliran cakra miliknya dengan Byakugan. Setelah dia mati, ternyata aliran cakra Gaara mulai terisi. Melihat hal tersebut, Neji berkata, "Sulit dipercaya, cakra Gaara sekarang sudah terisi." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, jurus medis Nenek Chio tiba-tiba melemah. Terlihat, Nenek Chio pun mulai batuk dan kelelahan. Nenek Chio berkata, "Cakraku hanya tinggal sedikit." Mendengar perkataan Nenek Chio, Naruto pun menghampirinya dan berkata, "Pakai saja cakraku." Melihat Naruto yang menawarkan bantuan, Nenek Chio membalas, "Kalau begitu letakkan tanganmu di atas tanganku." Setelah Naruto meletakkan tangannya, tiba-tiba jurus medis Nenek Chio semakin kuat dengan air cakra yang semakin membesar di tangan mereka. Sambil mengobati Gaara, Nenek Chio berkata, "Sakura, kau memiliki keberanian seperti seorang laki-laki. Kau tidak takut dengan apapun.
Di masa depan, kau pasti akan menjadi kunoichi terkuat. Ini juga berlaku untuk Masarada. Mendengar perkataan Nenek Chiyo, Sakura pun mulai mengeluarkan air matanya. Nenek Chiyo melanjutkan perkataannya. Sakura, lain kali selamatkanlah orang-orang yang kau sayangi, bukan orang tua seperti diriku. Kau dan aku sangat mirip, tak banyak gadis yang sehebat dirimu. Kau harus menjadi seorang kunoichi yang melampaui gurumu. Setelah mengatakan hal tersebut, Nenek Chiyo pun menatap ke arah Naruto sambil berkata, Naruto, dengarkanlah permintaan dari seorang wanita tua ini. Kaulah satu-satunya orang yang tahu rasa sakit Gaara. Gaara juga tahu rasa sakitmu. Bantulah Gaara. Mendengar perkataan Nenek Chiyo, Naruto membalas, tentu saja, aku akan mendukung Gaara apapun yang terjadi. Itu karena kami adalah seorang teman. Dari masa depan, aku akan menjadi seorang Hokage dan membawa perdamaian dunia shinobi. Tidak akan ada lagi pertumpahan darah dan peperangan shinobi. Itu adalah janjiku. Adegan pun beralih ke mimpi Gaara yang sedang sendirian di tengah kegelapan. Di saat anak-anak seusianya bermain bersama, hanya Gaara lah yang tidak mempunyai teman. Sambil melihat tangannya, Gaara berkata, tangan siapa ini? Tangan milikku. Setelah mengatakan hal tersebut, Gaara pun melihat dirinya yang kecil yang sedang terduduk kesepian. Dengan perasaan yang bingung, Gaara melanjutkan perkataannya, aku. Tiba-tiba, Naruto langsung memegang pundak Gaara. Melihat hal tersebut, Gaara pun terkejut dan berkata, Naruto. Tiba-tiba, Gaara pun akhirnya sadar dan kembali ke dunia nyata. Sambil melihat ke sekeliling, Gaara pun masih terkejut dan mencerna dengan apa yang sedang terjadi. Terlihat, para shinobi dari desa Suna telah berkumpul dan sedang menunggu Gaara. Dengan wajah yang terkejut, Gaara berkata, ini. Sambil tersenyum, Naruto berkata, mereka semua berlari untuk menyelamatkanmu. Dasar tukang bikin repot. Di sisi lain, Kankuro pun menghampiri Naruto dan Gaara sambil berkata, itu benar, dasar adik yang suka bikin khawatir. Mendengar hal tersebut, Temari berkata, kenapa kalian sok begitu? Gaara ini adalah Kazekage. Jangan remehkan dia, kalian cuma bawahan. Mendengar perkataan Temari, Naruto dan Kakuro pun terlihat jengkel. Terlihat, Temari langsung mendorong Naruto dan menanyakan keadaan Gaara. Temari berkata, apa kau baik-baik saja Gaara? Di sisi lain, kunoichi dari desa Suna mulai berlari menghampiri Gaara hingga membuat Naruto tertabrak dan terpental. Setelah bangkit, Naruto berkata, itu benar juga, lagian aku masih genin. Terlihat, Kankuro pun menghampiri Naruto dan berkata, jangan galau begitu, wanita memang lemah terhadap orang keren dan bertipe elit. Naruto membalas, rasanya Shikamaru juga pernah bilang seperti itu. Tak lama setelah itu, Kankuro berkata, terima kasih Naruto. Mendengar perkataan Kankuro, Naruto pun terkejut dan berkata, jika mau bilang begitu, jangan kaku. Tapi ke nenek tua itu, dia telah menyelamatkan Gaara dengan jutsu medis yang luar biasa. Saat ini dia kelelahan, tapi setelah pulang ke desa dia pasti. Namun, sebelum Naruto menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Kankuro membalas, tidak. Dengan wajah heran, Naruto membalas, apa maksudmu tidak? Di sisi lain, semua orang yang ada di sana mulai melihat ke arah Kankuro. Kankuro berkata, dia tidak menggunakan jutsu medis. Itulah jutsu transfer jiwa. Nenek Chiyo sudah tiada. Mendengar hal tersebut, Naruto pun sangat terkejut. Naruto berkata, apa maksudmu? Kankuro berkata kembali, dia menukar nyawanya untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Terlihat, semua orang pun menjadi sedih setelah mendengar hal tersebut. Kankuro berkata, suatu waktu, di unit pengendali boneka, pernah meneliti jurus untuk menghidupkan boneka. Nenek Chiyo menjadi pemimpinnya. Sambil melihat ke Nenek Chiyo, Kankuro melanjutkan perkataannya. Secara teori jutsunya berhasil, namun resikonya sangatlah besar. Sebelum diuji coba ke manusia, jutsu itu akhirnya dilarang dan disegel. Mendengar fakta tersebut, Naruto yang tidak percaya tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah Nenek Chiyo. Tak lama setelah itu, Temari pun menghampiri Naruto dan berkata, Naruto, kau memang orang yang misterius. Kau memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang. Dengan raut wajah sedih, Temari berkata kembali, Nenek Chiyo selalu bilang tidak peduli dengan masa depan Suna. Dia bukanlah orang baik yang mau mengorbankan diri untuk menghidupkan Gaara seperti ini. Di sisi lain, Kakashi berkata, Nenek Chiyo mempercayakan masa depan kepadamu dan Gaara. Sebagai seorang shinobi, itu adalah keputusan yang luar biasa. Dengan perasaan sedih, Naruto berkata, kau benar. Di sisi lain, Gaara pun berdiri dengan dibantu oleh Naruto. Gaara berkata, ayo kita doakan Nenek Chiyo. Ketika semua orang sedang mulai berdoa, tiba-tiba Boruto menghampiri Nenek Chiyo seorang diri. Melihat Boruto yang pergi, Sarada pun bingung dan berkata, hei Boruto, kau mau kemana? Terlihat, semua orang pun bingung dengan Boruto yang tiba-tiba menghampiri Nenek Chiyo. Salah satu kunoichi berkata, siapa laki-laki tampan itu?
apa yang ingin dia lakukan. Sambil keheranan, Naruto berkata, "Oi Boruto, kau mau kemana? Kita sedang mendoakan nenek Chiyo, sebaiknya kau ikut juga." Namun, Boruto tidak merespon perkataan Naruto dan terus berjalan. Karena hal tersebut, Temari pun tampak kesal dan berkata, "Hei kau, aku menyuruhmu untuk berhenti." Lagi dan lagi, Boruto tidak peduli dengan hal tersebut. Setelah sampai, Boruto pun memegang tangan nenek Chiyo dan mulai menyalurkan kekuatan miliknya. Sambil merangkul nenek Chiyo, Sakura yang heran berkata, "Apa yang kau lakukan, Boruto?" Boruto membalas, "Diam dan perhatikanlah." Tiba-tiba, tangan Boruto mulai mengeluarkan cahaya dan menyelimuti nenek Chiyo. Terlihat, semua orang pun terkejut termasuk Naruto. Kakashi berkata, "Cahaya apa itu?" Tiba-tiba, nenek Chiyo membuka matanya dan hidup kembali. Melihat nenek Chiyo yang hidup, semua orang pun terkejut. Temari berkata, "Mustahil." Di sisi lain, Sakura berkata, "Nenek Chiyo, dia hidup." "Boruto, apa yang kau lakukan?" Boruto membalas, "Aku memanipulasi kematiannya." Dan adegan pun habis sampai di sini. Di saat semua orang senang-senang dan berduka atas kematian nenek Chiyo, Boruto tiba-tiba menghampiri nenek Chiyo dan menggunakan kekuatan tersembunyi. Karena hal tersebut, nenek Chiyo tiba-tiba hidup kembali, sehingga semua orang yang berada di sana pun terkejut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-36. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.